para orang tentang COVID itu kan ada yang kita harus tetap waspada, ada yang nggak peduli, itu kan macam-macam juga. Gitu. Ada yang cuek, itu kan ada juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo saudara-saudara, wabarakatuh. kembali lagi bersama saya Tendra Istanabi dalam podcast AMM Talk di channel AMM Piungan. Kesempatan kali ini masih dalam suasana COVID yang memberikan dampak yang sangat besar kepada kita semua, berbagai sektor. Salah satu sektor yang terdampak ya sektor perdagangan. Nah, khususnya perdagangan pasar khususnya juga pasar tradisional. Jadi pasar tradisional ini saat ini menjadi salah satu tulang punggung penggerak ekonomi, tentu saja di era COVID ini yang semuanya ya kita terbatas, mau kemana-mana terbatas. Nah, saat ini saya bersama dengan Kang Wahyu Prihanto. Beliau adalah Ketua APSI, Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, Komisariat Piungan. Ya. Okay. Sehat nggih, Kang? Alhamdulillah Ya. sehat. Ya, kita ngobrol-ngobrol tentang pasar ya, tentang pedagang tradisional yang ya mungkin kalau buat anak-anak muda jarang ini yang ngobrolin masalah pedagang tradisional. Baik, sebelumnya kita kenalan dulu tentang pasar Piungan. Mungkin banyak yang belum tahu. Pasar Piungan itu pasar tipe A nggih. Pasar Piungan adalah pasar tipe A yang dikelola oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul. Gitu. Tipe A niku mana saja di Bantul? Di Bantul itu ada pasar Imogiri, pasar Bantul, dan pasar sebelah Pasar Niten, Pasar tipe Niten. A, pasar Kritian Niten. Iya, ada beberapa pasar di Bantul ya tentu saja ya. Kemudian pasar Piungan itu kira-kira berapa jumlah pedagangnya? Jumlah pedagang keseluruhan ada sekitar 1.000 pedagang, itu dari pedagang yang memiliki kios, yang memiliki lapak, dan pedagang arahan. Pedagang arahan itu adalah pedagang yang tidak mempunyai kios atau lapak dan dilindungi oleh undang-undang, dia mendapatkan hak tempat jualan dan dia juga memberi kewajiban berdistribusi di pasar Piungan. Oh oke, jadi 1.000-an ya? Sekitar 1.000-an. Banyak juga ya, 1.000 ya. Kemudian kalau barang itu biasanya dari mana kalau pasar Piungan itu? Pasar Piungan itu rata-rata disuplai dari suplektor, dari berbagai macam supplier yang ada di pasar Piungan, itu banyak. Juga kalau daerah gitu rata-rata dari misal sayur itu dari mana? Sayur itu dari daerah Magelang. Dari Magelang. Magelang dan Boyolali. Oh iya. Kemudian berarti ada sekitar 1.000 dan saat ini dalam kondisi COVID ini gimana? Masih beroperasi dengan normal? Masyarakat ya pedagang di sana? Alhamdulillah selama COVID ini pasar Piungan tetap buka dengan memberlakukan jam buka untuk tipe A sampai dengan jam 12 siang harus sudah off, tidak ada aktivitas jual beli di pasar. Dari jam? Mulai buka jam 4 pagi. Jam 4 pagi sampai jam 12 siang. Oh iya. Gimana dalam menghadapi COVID ini? Pasti ada perubahan mungkin ya. Perubahan artinya jumlah pembeli ataupun pemasukan dan seterusnya. Gimana kondisinya? Untuk jumlah pembeli otomatis berkurang karena ada sistem himbauan untuk tidak keluar kemana-mana, untuk di rumah saja. Otomatis dari pendapatan para pedagang omsetnya turun hampir 70%. 70% ya? Dengan pembeli kurang lebih turun berapa persen kalau jumlah pembeli? Jumlah pembeli ya drastis juga. Gitu. Kemudian gimana mengatasi itu dari pihak pengelola sendiri? Sudah ada cara khusus begitu? Dari pemerintah Kabupaten Bantul khususnya Dinas Perdagangan untuk 3 bulan
ini pemerintah memberikan keringanan kontribusi distribusi harian. Itu 3 bulan ini sudah dibebaskan dari distribusi. Terus upaya APSI untuk menarik pembeli, kami berupaya untuk beralih ke pasar online karena menarik ini. Karena kita kalau tidak mengikuti teknologi, nanti lama-lama pedagang tradisional tertinggal. Untuk itu kami berupaya menggandeng sebuah bank untuk yang bisa mengakomodir kami untuk bisa bekerja sama untuk kegiatan pasar online. Gitu. Gimana itu Kang, sistematikanya, prosesnya seperti apa? Pedagang menjualnya seperti apa, di media apa dan seterusnya? Punya kami dibikin semacam web untuk aplikasi untuk bisa memasarkan dengan sistem sangat simpel sekali, cukup dengan WhatsApp kami sudah bisa mengakses, pedagang mudah, transaksinya mudah, cukup pembayarannya melalui sistem transfer. Webnya itu fungsinya untuk memajang produknya itu maksudnya? Memajang produk dan transaksinya. Oh ya, ada produk kemudian ada nomornya begitu? Iya. Misal ini tokonya Bu siapa gitu ya? Ada. Bu Sri misal. Iya. Nah kemudian si calon pembeli ini mengklik itu, kemudian langsung ke mendapatkan dagangan yang diinginkan, barangnya apa, terus sudah dapatkan pesannya ini, order ini, nanti ada kesepakatan harga, kami para pedagang mencarikan untuk mengirim. Oh iya. Gitu. Jadi kemudian transfer ke rekening masing-masing pribadi pedagang. Rekening langsung pedagang itu ya. Kemudian nganternya pakai, sementara ini kami menggunakan agar perekonomian di pasar piungan berjalan, terus tidak kemana-mana dan kontrolnya mudah, kami bikinkan semacam paguyuban ojek khusus untuk pengiriman barang yang dari pasar piungan. Oh ya, jadi ada ojek khususnya? Ojek khususnya. Bukan ojek online, bukan? Bukan. Jadi khusus yang menerima orderan, ya, yang kemudian mengantarkan ke rumah? Nah itu sudah jalan, sudah signifikan belum, Niko? Belum, ini baru rintisan. Tadi udah dicoba, udah mulai jalan, udah ada orderan masuk. Sudah ada orderan masuk ya? Nah itu, pedagang kan berarti harus melihat HP-nya begitu ya? Iya. Pedagang kesulitan buatan itu kan mungkin usia pedagang mungkin ya sepuh dan seterusnya begitu? Untuk pedagang-pedagang yang sepuh yang tidak punya HP itu kan kita bantu dengan pedagang yang ada sistem jaringan, banyak blok sayur yang diinginkan sayur. Nanti koordinator sayur siapa? Nanti yang membelanjakan yang koordinatornya itu. Oh, okay. Jadi ada pemerataan pembelanjaan, tapi pembayarannya tetap nanti ke koordinatornya, lalu koordinator membayar ke para pedagang itu. Oh ya, balik lagi di awal tadi, kalau pasar piungan itu tadi jumlahnya sekitar 1.000 ya. Itu mayoritas dari mana, Mawon? Rata-rata dari sekitar sini, karena pasar piungan itu kan pasar perbatasan antara Bantul, Sleman, Gunung Kidul, Sleman. Kan pedagangnya juga bermacam-macam dari 3 wilayah tersebut. Yang belanja itu kan rata-rata juga malah kebanyakan dari orang-orang Gunung Kidul. Oh ya, yang daerah-daerah dekat Piungan malah ke sini. Yang dekat Piungan, yang ke sebelah utara kan ada Pasar Panasan, itu kan ada Pasar Panasan. Yang Pasar Panasan ke timur Bintaran ya. Nah, itu kan udah ke itu rata-rata mah mereka yang banyak itu pedagangnya, yang pembelinya itu dari pedagang konsumen dari Gunung Kidul. Oh, gitu. Kalau rentang umur begitu, pedagang di sana itu rata-rata sudah tadi yang saya bicara sepuh-sepuh itu, atau sudah umurnya berapaan gitu? Rata-rata udah 50 tahun ke atas udah banyak, 60-an udah banyak itu yang pedagang sayur. Yang pedagang-pedagang yang muda itu kan ya ada regenerasi yang bapak ibunya sudah tidak mampu jualan, digantikan anak-anaknya banyak juga. Biasanya anaknya. Kalau yang baru begitu jarang atau pribadi? Jarang. Artinya yang benar-benar
pengen nyoba jualan di sana itu jarang. Rata-rata yang meneruskan usaha orang tuanya. Meneruskan usaha orang tuanya yang sudah punya kios di sana begitu ya. Oh, nggih. Kemudian balik lagi ke masalah Covid. Penanggulangan yang secara teknis di sana dilakukan apa? Misal tadi ya sudah dijelaskan waktunya di persempit waktunya. Kemudian misal apa penyediaan hand sanitizer dan seterusnya begini. Kami dari APSI dan pengelola pasar menyediakan fasilitas untuk pencegahan COVID, menyediakan sarana cuci tangan, hand sanitizer itu di setiap titik-titik pintu-pintu strategis yang sering dilewati orang itu kami sediakan sarana untuk cuci tangan. Ya. Jarak antara pembeli pripun niku? Untuk setiap hari kesulitan kami ya. Dari APSI menyiarkan dari corong pasar itu untuk jaga jarak untuk tetap berhati-hati, tetap wajib pakai masker gitu. Berarti untuk posisi berjualannya masih sama ya? Posisi jualnya masih sama. Kalau di berita itu kan ada di mana? Salatiga kalau nggak salah. Mereka kan posisinya digeser, diberikan jarak begitu. Kalau di Pingan masih relatif sama. Untuk jarak antara pedagang sama pedagang tetap sama. Cuma pengaturannya pembeli. Iya, pembeli. Oh iya. Artinya pembeli dibatasi begitu. Bukan jaraknya begitu ya maksudnya. Jaraknya harus diatur jaraknya. Untuk sosialisasi pedagang sendiri disuruh menginfokan kepada pembelinya mohon untuk jaga jarak, untuk tidak segan-segan mengingatkan para pembeli yang tidak pakai masker. Kami dari APSI juga menyediakan masker gratis untuk para pembeli dan pedagang yang kebetulan memang betul-betul lupa nggak bawa. Oh, jadi dihimbau memang ke sana harus bawa masker ya. Kalau lupa atau seperti tidak tahu ya disediakan. Tapi pripun niku do ngayal-ngayal mboten? Ya, masalah kesadaran masyarakat yang bermacam-macam. Ada yang sadar diri dari rumah bawa, ada yang nggak bawa. Nah, kami tetap berupaya agar semua aman karena kita kan tidak tahu siapa pembawa COVID. Siapa gitu. Tapi kalau dari kondisi seperti ini, kalau jenengan Kang Wahyu mendengar atau mendapatkan cerita-cerita dari teman-teman jenengan pedagang itu seperti apa keluh kesahnya? Maksudnya suara-suara mereka itu atau mereka juga sebenarnya biasa-biasa saja, istilahnya yo rawat di banget lah seperti itu atau seperti apa? Ya kalau anggapan para orang tentang COVID itu kan ada yang kita harus tetap waspada, ada yang nggak peduli, itu kan macam-macam juga. Gitu. Ada yang cuek, itu kan ada juga macam-macam pedagang, namanya macam-macam orang ya. Tapi sementara ini ya masih bisa diatur ya begitu. Bisa dikendalikan. Tapi kalau kasus belum ada ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah di Pasar Piungan belum ada kasus. Hanya kemarin pernah ada ODP, dia dari pulang mudik, dia tetap ingin jualan, akhirnya tetap kami beritahu, kami informasikan agar tetap di rumah dulu, karantina dulu. Karena yang ada informasi bahwa dia adalah ODP malah jualan, terus kami datangi, kami beri pengarahan, akhirnya juga ngikut. Akhirnya tidak jualan dulu. Iya. Tapi kalau yang positif memang tidak bisa ketahuan ya yang pembeli tapi kalau yang pedagang yang baru bisa istilahnya tadi ya bisa diidentifikasi yang mana kan karena ada kalau paguyuban pedagang sendiri ada atau memang sudah masuk APSI itu? APSI. Oh iya. Dari paguyuban pedagang kan dari APSI. Kami juga punya grup WhatsApp seluruh pedagang gitu. Ada grup WhatsApp-nya nih Bu untuk koordinasi begitu ya. Koordinasi. Oh, tentu grup WhatsApp-nya banyak ya berarti 1000. Iya. Kami bagi berbagai blok. Ada blok kelontong, blok bumbon, blok sayur, blok pakaian, blok jajan pasar gitu. Oh, nggih.
Kalau bantuan tadi, bicara bantuan tadi paling tidak sudah diberikan pengurangan ya, retribusi ya dari Ya. Dinas Perdagangan ya. Itu kalau bantuan yang lain ke pedagang insentif apa begitu ada mboten? Belum, hanya sebatas masker, alat cuci tangan itu yang dari Belum ada. dinas ada. Dari dinas ada hand sanitizer, terus wastafel untuk cuci tangan ada. Tapi kalau yang bantuan langsung berdampak tadi ya retribusi ya. Ya, Berapa persen itu pengurangannya? gratis selama 2 bulan dan bulan ketiga ini 50%. Oh iya. Lumayan sekali. Lumayan juga. 100% yang biasanya harus. Itu bayarnya berapa per apa itu retribusi itu? Hitungannya itu per meter persegi kali 200 rupiah Bayarnya tiap hari. hari. Iya. Oh, tiap hari. Pedagang punya berapa meter kali 200 rupiah per hari. Iya. Kalau sana tuh masih banyak yang kosong nggak? Masih yang Kios, lahan iya. yang kosong yang tidak digunakan masih ada, masih banyak. Masih bisa Masih bisa digunakan. dijalankan Mungkin ya. nanti Mas Tendra ingin jualan di pasar Bungan masih bisa. Oh iya. Ya mungkin yang anak muda itu yang pengen jualan di pasar, karena kan biasanya cah enom nek kon dodol ning pasar ya sedikit ya. Nah, terakhir mengenai harapan teman-teman dari pedagang itu seperti apa melihat kondisi ini ya ke depan gitu, Kang. Harapannya mudah-mudahan kasus COVID ini segera berlalu, perekonomian segera boleh kembali, kami agar segera bergeliat untuk menapak hari esok yang lebih baik. Ya. Gitu. 70% ya Iya. tadi ya, 70% omsetnya berkurang tuh ya Cukup signifikan. cukup signifikan ya, walaupun istilahnya pedagang masih tetap bisa berjualan ya, Iya. karena kan ada beberapa mata pencaharian yang memang benar-benar off ya, Iya. benar-benar tidak bisa bekerja sama sekali. Nah, pedagang ini ya masih bisa bekerja karena jualannya ya jualan bahan-bahan pokok yang selalu dibutuhkan ya, Dibutuhkan masyarakat. walaupun omsetnya berkurang drastis ya, seperti itu. Ya mungkin itu pembicaraan kita. Ya. Kang Wahyu, matur nuwun sangat sudah datang di studio MM Piungan. Ya, saudara-saudara, teman-teman, begitu tadi pembicaraan kita mengenai ya bagaimana pedagang, tentu saja pedagang tradisional menghadapi ya era pandemi ini, COVID ini, bagaimana harus beradaptasi. Ya memang tadi sudah dijelaskan ya, tentu saja berdampak besar seluruh mata pencaharian, termasuk pedagang, utamanya pedagang pasar tradisional di Piungan juga terdampak. Baik, terima kasih. Kita akhiri podcast kita kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.